Karena apa yang sudah berlalu itu tidak bisa diubah lagi, teman-teman. Apa yang sudah terjadi di masa lalu itu menjadi masa lalu, dan itu uh, sudah terjadi gitu. Sementara yang Tuhan ingin kita lakukan adalah fokus kepada masa sekarang. Dimana ketika kita hidup di saat ini, saat sekarang, dan fokus, kita bisa melihat bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki masa lalu itu di masa sekarang. Kita hanya bisa mengubah masa sekarang. Masa lalu kita tidak bisa ubah. Jangan biarkan iblis mengunci Anda di dalam kondisi di mana Anda terperangkap dengan pikiran-pikiran masa lalu Anda. Shalom semuanya, shalom anak-anak raja, shalom orang-orang pemenang. Saya selalu memperkatakan segala sesuatu yang baik untuk kita, untuk diri sendiri, dan itu akan mendatangkan segala kebaikan itu dalam kehidupan kita, karena ada perkataan yang berkuasa yang Tuhan taruh di dalam mulut setiap orang yang percaya, teman-teman. Karena itu ketika saya menyapa kalian, saya yakin kalian diberkati Tuhan. Saya yakin kita mendapat segala sesuatu yang baik dari Tuhan, karena itu adalah hal yang selalu kita imani sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Kita menerima berkat-berkat kita, proteksi, perlindungan yang sempurna, kasih karunia yang kemanapun kita pergi selalu kita menerima kasih karunia, sehingga gak ada yang sukar, gak ada yang terlalu sulit buat orang yang percaya. Dan itu yang akan Tuhan kerjakan ketika kita sudah memperkatakannya, mengimaninya, Tuhan akan melakukannya dalam kehidupan kita. Yang saya mau sharingkan kali ini adalah saya mau menyampaikan tentang melupakan hal yang di masa lalu, gimana cara kita bisa move on untuk berjalan di dalam kasih karunia-Nya untuk masa depan kita. Masa depan yang Tuhan sediakan itu adalah masa depan yang cemerlang, penuh harapan, demikian janji Tuhan. Tapi dosa-dosa kita, kesalahan masa lalu kita, itu mempengaruhi benar, itu mempengaruhi masa sekarang kita. Dan masa sekarang yang kita lakukan, keputusan, pilihan yang kita buat, itu mempengaruhi masa yang akan datang. Tapi apakah kesalahan masa lalu, kegagalan masa lalu, segala sesuatu yang buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu, atau mungkin luka-luka yang pernah dibuat oleh orang lain, yang ketika Tuhan tempatkan kita dalam situasi-situasi yang sulit, dan itu membuat kita punya pergumulan masa lalu. Ketika kita tidak bisa melepaskan masa lalu kita membiarkan masa lalu kita mempengaruhi masa sekarang, di situ menjadi masalah buat banyak orang. Ketika orang masih berkutat dengan masa lalunya, padahal itu udah puluhan tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Seperti misalnya kehilangan orang yang kita kasihi, atau seperti misalnya kita pernah ditipu ratusan juta, miliar mungkin, atau kita pernah punya trauma-trauma karena itu terjadi di masa lalu dan masih sakitnya tuh masih terasa sampai saat ini. Ayat firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat 18, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Mengapa ayat firman ini datang kepada kita orang percaya? Karena Tuhan tidak mau kita mengingat masa lalu kita dengan segala hal yang pahit, hal yang buruk, dan itu mempengaruhi kita di masa depan kita, untuk kita tidak bisa move on untuk mempercayai Tuhan, untuk kita tidak bisa move on dengan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hal yang telah lalu itu, yang menyakitkan, yang pahit, menjadi sesuatu yang baru, benar-benar baru, di mana Tuhan dapat mengubahkan segala sesuatu. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Secara logika ayat ini berkata tentang sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana Tuhan dapat membuat jalan di padang gurun, dan bagaimana Tuhan dapat membuat sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara, teman-teman, dan Tuhan buat jalan, buat sungai gitu ya. Itu berbicara tentang sesuatu yang bahwa Tuhan dapat membuat segala sesuatu itu mungkin di tangan Tuhan gitu loh. Sekalipun Anda merasa hidup Anda seperti padang gurun yang penuh dengan kekeringan, tapi Tuhan bisa membuat jalan keluar atas semua hal itu untuk Anda menemukan kehidupan yang penuh dengan padang rumput yang hijau, di mana Anda dapat makan dalam kelimpahannya, di mana di sana disediakan Tuhan
air yang tenang untuk Anda bisa minum, dan yang Anda terima hanya kebaikan demi kebaikan gitu. Itu yang saya alami walaupun hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan, tapi Tuhan selalu menuntut kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang setia pada setiap janji-janjinya. Ada 3 alasan mengapa Tuhan tidak menginginkan kita melalui ayat yang kita baca tadi mengingat-ingat masa lalu atau masa yang telah dahulu yang sudah berlalu. Karena satu, ketika kita mengingat masa lalu kita dan masih berkutat dalam pikiran-pikiran rasa bersalah mungkin atau kegagalan, itu membuat kita tidak bisa terbuka dengan hal baru yang Tuhan sediakan. Kita akan mengabaikan hal-hal baru yang Tuhan janjikan, padahal Tuhan ingin kita berpegang pada janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan punya jalan keluar, bahwa Tuhan dapat dipercayai, dapat diandalkan untuk sebuah solusi, sebuah jawaban dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin kita memegang setiap janji-janjinya itu, teman. Tetapi hal ini tidak akan terjadi ketika kita masih terus menggenggam dengan erat tanpa mau membiarkan hal itu terlepas dari kehidupan kita, untuk biarkan hal itu berlalu dan lupakan hal itu gitu. Kesalahan orang di masa lalu, hal-hal yang menyakitkan tadi di masa lalu. Kita bisa minta Tuhan, buang semua ini, segala hal yang mengikatku sampai saat ini, membuat aku tidak bisa move on dari hal-hal yang telah menjadi masa laluku. Kita tidak bisa minta Tuhan menjawab doa kita kalau kita sendiri masih bertahan, terus memikirkan hal-hal yang ada di masa lalu itu. Karena apa yang sudah berlalu itu tidak bisa diubah lagi, teman-teman. Apa yang sudah terjadi di masa lalu itu menjadi masa lalu, dan itu sudah terjadi gitu. Sementara yang Tuhan ingin kita lakukan adalah fokus kepada masa sekarang, dimana ketika kita hidup di saat ini, saat sekarang, dan fokus, kita bisa melihat bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki masa lalu itu di masa sekarang. Kita hanya bisa mengubah masa sekarang. Masa lalu kita tidak bisa ubah. Jangan biarkan iblis mengunci Anda di dalam kondisi di mana Anda terperangkap dengan pikiran-pikiran masa lalu Anda, dengan rasa-rasa yang harusnya itu sudah dibiarkan berlalu gitu. Karena memang iblis dia senang sekali orang tidak bisa melihat janji Tuhan, tidak bisa berharap pada janji Tuhan, sehingga ketika orang itu terkunci dengan pikiran-pikiran masa lalu, rasa bersalah atau perasaannya sendiri, daripada fokus kepada apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, Anda sedang makan satu cake, satu makanan yang iblis berikan, dan dia akan tertawa terbahak-bahak melihat Anda tidak berdaya sebagai orang yang sudah Tuhan janjikan lebih dari pemenang dalam hidup ini. Kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, sehingga selalu ada solusi untuk segala sesuatu, dan semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, dan itu juga mendatangkan kemuliaan bahkan untuk diri kita, karena Tuhan menjanjikan kehidupan yang menang setiap hari bagi orang yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bergumul dengan masa lalu itu sebagaikan seorang yang terkunci atau dirantai oleh ikatan-ikatan masa lalu. Itu mengikat, teman-teman, karena dia akan menjadi orang yang tidak berpengharapan untuk masa depannya, masih berkutat dengan masa lalunya. Ini bukan apa yang Tuhan inginkan. Ini bukan apa yang Tuhan rencanakan, karena Dia ingin Anda fokus kepada hal yang baru yang akan Tuhan berikan kepada orang yang berharap, yang meminta, yang hatinya sudah siap, yang hidupnya sudah terbuka untuk hal baru itu. Jika Tuhan saja sudah melupakan masa lalu kita, Tuhan berkata ketika kamu mengakui setiap dosamu, dosamu itu sudah disucikan dan kamu sudah dihapuskan dari setiap pelanggaran-pelanggaran, hidupmu sudah bersih. Tuhan aja udah buang semua hal dosa-dosa itu, kesalahan kita, dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Lalu kenapa kita mengizinkan dusta atau intimidasi dari iblis atau dari orang-orang yang dipakai oleh iblis gitu ya, untuk menyampaikan bahwa kamu masih salah, kamu berdosa, kamu tidak benar, kamu dulu melakukan kesalahan, sehingga itu membuat kita frustasi lagi, balik lagi, tidak bisa melangkah maju ke depan. Kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri, karena Tuhan aja udah melupakan. Kita harus bisa melupakan masa lalu yang memang pernah kita lakukan, dan Tuhan ingin kita melupakan semua itu. Dan kemudian ini yang poin paling penting, memastikan diri Anda tidak melakukan kesalahan yang sama.
Ambillah pelajarannya teman-teman, tapi lupakan luka-lukanya. Ini adalah kesempatan untuk tidak berfokus lagi pada masa lalu. Ini adalah waktu untuk membuat keputusan, melupakan apa yang ada di masa lalu dan berfokus ke masa depan Anda. Jangan izinkan iblis menyalahkanmu, mengingatkanmu kembali tentang dosa-dosa masa lalumu dan mengambil keuntungan atas semua hal ini, atas apa yang dia sudah ingatkan tentang apa yang Anda lakukan di masa lalu. Saat kamu meresponinya, saat kamu menjadi lemah karena mendengarkan tipu muslihatnya, tipuannya, dusta yang berbicara di pikiranmu, kamu menjadi nggak berdaya, kamu menjadi lemah, kamu menjadi orang yang meragukan janji Tuhan. Percaya, sekali lagi percaya yang Tuhan katakan, ketika kita sudah mengaku dosa kita, Allah itu adalah Allah yang setia. Dia akan mengampuni, Dia akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Hal yang ketiga, buruknya ketika kita masih tetap berkutat, bergumul dengan kehidupan masa lalu kita, ini membutakan kita. Seperti kita tidak bisa melihat jalan-jalan yang ada di depan, teman-teman. Dan ini serius sekali. Yang masih fokus kepada masa lalunya, dia akan sulit sekali melihat ada pintu yang terbuka, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan sebenarnya. Dia berdoa, terus berdoa, tapi tidak dapat melihat bahwa sebenarnya Tuhan sudah menjawab doanya dengan membuka kesempatan-kesempatan lain. Dia mengabaikannya dan dia berpikir Tuhan tidak menjawab doanya. Beberapa orang mengalami hal-hal sulit, hal-hal keras dalam hidup. Karena memang hidup ini penuh dengan tantangan, teman-teman. Untuk survive, saya mengerti beberapa orang harus jatuh di dalam dosa gitu ya. Walaupun sebenarnya ada pilihan untuk, enggak selalu ada pilihan untuk memilih yang benar. Tapi beberapa orang memilih untuk jatuh dalam dosa yang besar, yang dalam, untuk survive di tengah badai kadang-kadang. Sehingga banyak yang mengalami penderitaan-penderitaan, ada yang nggak punya pekerjaan, jobless, ada yang homeless, nggak punya rumah, dan banyak hal-hal sulit di dalam hidup ini karena hidup di dunia ini memang penuh dengan tantangan sebenarnya. But just believe it, God is ready to make you have a new life. Percayalah bahwa Tuhan tuh siap untuk membuat kamu punya kehidupan yang baru. Seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 yang berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Setiap orang yang datang kepada Kristus, firman Tuhan jelas sekali katakan bahwa mereka adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sekarang ini adalah kehidupan yang baru gitu yang Anda jalani. Setiap orang yang melangkah kepada Kristus, kehidupan masa lalunya semakin lama semakin hilang karena sudah dibersihkan dan dibasuh oleh Tuhan. Sehingga Anda menjadi seperti bayi yang baru lahir, inosen, polos, bersih, dan tidak punya masa lalu. Saat Anda melangkah kepada Kristus, semua hal yang di masa lalu Anda pergi. Nah, pertanyaannya, apakah Anda siap untuk membiarkan masa lalu Anda pergi tanpa perlu membawanya kembali di masa sekarang? Ingat firman yang berkata di dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi sekali lagi setiap ada rasa intimidasi, iblis bicara di dalam pikiran karena iblis itu penguasa di udara, teman-teman. Dia bisa bicara di dalam pikiran kita. Dan ketika Anda mempercayainya lebih daripada Anda mempercayai firman Tuhan, itu mendatangkan kesukaan buat pihak musuh kita karena dia melihat Anda mulai goyah dan Anda mulai mempercayai apa yang dia katakan, dan semua itu hanya kebohongan. Bahwa sebenarnya ketika orang benar-benar di dalam Kristus lahir baru, dia tidak punya masa lalu, yang ada adalah masa depan dan masa sekarang. Biarkan masa lalu Anda menjadi pelajaran dan lupakan luka-lukanya. Ada 3 cara bagaimana kita dapat melupakan masa lalu kita. Yang pertama adalah kita ambil pelajaran dari masa lalu, walaupun penuh dengan luka dan hal-hal pahit, tapi pasti ada pelajarannya, teman-teman. Dan itu adalah pelajaran berharga yang akan menjadi bekal untuk kita sukses di masa depan. Ubahlah kesalahan di masa lalu menjadi suatu pelajaran untuk masa depanmu. Percayalah bahwa Anda dapat mengontrol, karena kita diberi
suatu pencobaan atau suatu pergumulan yang firman Tuhan katakan tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Artinya tidak akan pernah melebihi dari apa yang dapat kita tanggung, teman-teman. Dan selalu ada solusi untuk semua itu, percayalah. Sehingga kita bisa mengontrol sebenarnya. Kita bisa mengontrol agar masa lalu kita tidak mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Lepas dari setiap konsekuensi yang memang harus kita tanggung, biarlah kita tanggung dengan kerendahan hati, dengan kesabaran. Kita mau menjalani semua itu sebagai proses yang membentuk karakter kita dari Tuhan. Tapi untuk seperti intimidasi atau luka-luka di masa lalu masih kita seret untuk kita bawa di masa sekarang, yang seharusnya di masa sekarang adalah hidup baru kita, hidup yang kita jalani dengan berharap pada janji-janji Tuhan, dan Tuhan akan memberikan itu ketika kita siap. Itu yang saya maksud, kita harus buang dan lepaskan tadi. Semua orang di dunia pernah melakukan kesalahan, sadarilah akan hal itu. Dan mungkin kesalahan yang lebih besar dari yang pernah kita lakukan dan lebih banyak mungkin gitu. Tapi kehidupan mereka terlihat baik-baik aja. Dan mereka seperti menjalani kehidupan yang sempurna. Terutama orang-orang yang udah berhasil dalam hidupnya gitu. Ini adalah orang-orang yang dapat melihat bahwa kesalahan mereka itu adalah pelajaran. Jadi setiap orang yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu, dia meninggalkan semua hal itu di masa lalu, cukup sampai di sana dengan menjalani kehidupan yang baru dengan perspektif baru bahwa aku tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama lagi. Aku tidak akan pernah melangkah di jalan yang keliru lagi karena menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dengan hati-hati fokus pada kehidupan yang baru. Belajar dari masa lalu. Si iblis musuh kita itu selalu ingin menjatuhkan kita. Dia akan berkata kesalahanmu itu terlalu besar, kesalahanmu itu tidak diampuni, kesalahanmu itu akan membuat kita ketika dengar perkataan dia bisa merasa bersalah dan benar-benar pada beberapa orang bisa kehilangan akal sehat. Sehingga mereka terjerumus kepada hal-hal yang lebih parah untuk kehidupan mereka. Karena setiap kesalahan teman-teman sebesar apapun itu semua dapat diampuni oleh Tuhan. Tidak ada suatu kesalahan yang terlalu besar bagi Tuhan untuk sampai Tuhan tidak bisa mengampuni. Tidak ada suatu kesalahan bagi Tuhan yang tidak dapat Tuhan ampuni ketika seseorang itu sungguh-sungguh bertobat dan datang pada Yesus. Pakai pengalaman itu untuk menjadikanmu manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Karena Anda sudah merasakan konsekuensi dan kesengsaraan akibat dari apa yang sudah Anda sebabkan. Jadi itu menjadikan Anda menjadi lebih hati-hati pastinya untuk ke depan. Itu menjadi pelajaran yang berharga. Terus yang kedua, fokuslah untuk membuat masa depan Anda menjadi lebih baik. Pertama, kita harus fokus pada Yesus dulu, karena Tuhan Yesus itu sumber dari segala-galanya. Dan ketika Anda fokus pada Yesus, seperti ayat firman ini berkata, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Fokuslah kepada kehidupan Anda, fokus bagaimana Anda menyenangkan Tuhan dalam hidup Anda, fokus kepada keluarga Anda, fokus kepada karir Anda untuk menjadi lebih baik. Anda harus punya goal-goal dan Tuhan akan menolong Anda untuk mencapai setiap goal ketika Anda lebih dahulu fokusnya kepada Yesus untuk menyenangkan hatinya. Di dalam segala aspek kehidupan, kemudian Anda melibatkan Tuhan sehingga setiap goal Anda, setiap target Anda pasti tercapai. Karena Tuhan ingin iman kita tuh level up teman-teman, dan iman yang sempurna itu diuji dalam berbagai aspek kehidupan, diuji dengan berbagai tantangan, diuji dengan bagaimana mampunya kita menang atas setiap tuduhan, pergumulan, rasa bersalah, kegagalan masa lalu, dan segalanya untuk percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Ketiga, maafkan kesalahan masa lalumu, maafkan diri Anda. Hukum yang kedua adalah kasihi sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi Tuhan juga mengajari kita untuk kita bisa mengasihi diri kita sendiri dulu juga gitu. Kita mengampuni kesalahan-kesalahan di masa lalu kita. Kita bisa menerima bahwa diriku pernah melakukan hal ini, oke, dan aku mau
maju untuk bisa menang dalam hal-hal yang pernah aku lakukan dulu. Aku jatuh dan sekarang aku tidak jatuh, bahkan aku menang menjadi berkat. Lupakan kesalahan orang lain yang pernah melukai Anda. Seperti yang firman Tuhan tadi katakan bahwa aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, bahwa Tuhan ingin membuat jalan-jalan di dalam keadaan-keadaan yang sulit dalam kehidupan Anda. Dan sungai-sungai di padang belantara, keajaiban-keajaiban yang melampaui segala akal, melampaui yang pernah Anda doakan, melampaui yang pernah Anda dapat bayangkan, pikirkan, yang pernah Anda dengar, itu yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan keajaiban dalam kehidupan Anda. Dan jangan batasi Tuhan dengan tidak mempercayainya. Dengan tetap mengunci diri Anda di dalam masa lalu Anda. Biarkan masa lalu itu pergi, karena Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita. Tuhan sudah tidak mengingat-ingat lagi bahkan akan pelanggaran kita. Tapi satu pribadi yang selalu mengingat-ingat, yaitu iblis. Dan dia menjadi penguasa di udara saat ini. Dia bisa bicara kepada pikiran Anda. Dia tahu kelemahan Anda karena dia itu pribadi yang ribuan tahun lebih tua daripada kita. Dia tuh tahu kelemahan kita. Dia hidup udah ribuan tahun yang lalu gitu. Dan dia selalu ingin gimana caranya menjatuhkan Anda karena Anda itu orang yang dikasihi Tuhan, karena Anda itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Demikianlah iblis selalu memakai masa lalu seseorang, masa lalu kita untuk membuat kita tidak dapat melangkah ke masa depan, untuk membuat kita stuck sampai di situ, untuk membuat kita merasa selalu bersalah dan merasa tidak ada harapan dalam hidup ini. Percayalah apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak suka kita mengingat-ingat masa lalu, tapi Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita ketika kita membiarkan Tuhan mau bekerja, membiarkan Tuhan mau mengubahkan kita, membiarkan Tuhan membuat keajaiban dalam kehidupan kita dengan kita sendiri melupakan yang sudah lalu, melupakan kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita juga. Bebaskan diri Anda, bahagiakan diri Anda untuk menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Bahwa hari-hari dalam kehidupan ini terlalu indah untuk sesuatu yang harusnya kita biarkan itu pergi, teman-teman. Kita biarkan itu berlalu. Itu aja yang saya mau sharingkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kiranya ini menjadi berkat buat kalian, dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Terima kasih buat kalian yang juga mendoakan saya. Saya mendoakan kita semua diberkati Tuhan, tidak kekurangan sesuatu yang baik, karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati.